Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Kali ini kita akan membahas tentang naratif teks. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang apa sih tujuan naratif teks, apa sih struktur dari naratif teks, dan unsur-unsur kebahasaan dari naratif teks. Apa sih naratif teks? Naratif teks adalah salah satu jenis teks yang berisi cerita imajinatif seperti dongeng dan legenda. Sedangkan tujuan dari teks naratif adalah to entertain the reader, artinya untuk menghibur pembacanya. Struktur teks dari naratif teks: yang pertama ada orientation, kedua complication, yang ketiga resolution, dan yang terakhir reorientation atau koda. Nah, nanti akan dibahas satu persatu ya. Yang pertama, orientation merupakan bagian pembuka dari sebuah teks naratif yang isinya berupa penjelasan, setting, yaitu tempat dan waktu. Dan dalam orientation juga memperkenalkan karakter dalam cerita tersebut. Sedangkan complication adalah bagian ini menceritakan awal terjadinya masalah dalam cerita yang selanjutnya mengarah kepada konflik. Setelah adanya konflik itu, maka ada bagian resolution yang merupakan penyelesaian masalah dalam cerita tersebut. Nah, di bagian terakhir ada reorientation atau koda. Bagian ini adalah bagian terakhir dari cerita yang isinya tentang nilai moral yang terkandung dalam cerita tersebut. Jadi dalam teks naratif, bagian-bagian atau struktur-struktur teksnya ada orientation, ada complication, ada resolution, dan ada reorientation atau koda. Nah, reorientation ini boleh ada, boleh tidak ada. Jenis-jenis naratif teks: legends, fables, fairy tales, romance, and mysteries. Nah, ini kita akan bahas ya. Legend adalah cerita rakyat zaman dahulu yang berkaitan dengan peristiwa dan asal-usul terjadinya suatu tempat. Contohnya Sangkuriang, kemudian Malin Kundang, Roro Jonggrang, dan banyak lagi. Sedangkan fables adalah cerita tentang binatang yang biasanya digambarkan berperilaku seperti manusia. Contohnya Mouse, Deer, and Crocodile, The Ants and the Grasshopper, and the Smartest Parrots. Fairy tale, cerita yang bersifat fantastik atau penuh dengan keajaiban. Contohnya kita sering mendengar Cinderella, Snow White, Pinocchio, Beauty and the Beast, dan banyak lagi sih tentang fairy tale-nya. Sekarang kita akan membahas tentang unsur-unsur kebahasaan dari naratif teks. Yang pertama ada simple past tense, adalah rumus untuk membuat kalimat di masa lampau. Rumusnya adalah subjek ditambah kata kerja bentuk kedua. Kenapa naratif teks itu menggunakan rumus simple past tense? Karena naratif teks adalah sebuah teks yang menceritakan tentang cerita di masa lampau. Maka tenses yang digunakan adalah simple past tense. Yang kedua adalah adjective. Adjective merupakan kata sifat. Di dalam sebuah cerita pasti ada karakter, dan karakter itu mempunyai sifat masing-masing seperti antagonis dan protagonis. Yang ketiga ada direct speech, adalah kalimat langsung dari pembicara di dalam cerita tersebut. Ada time conjunction, adalah kata penghubung bahasa Inggris yang menunjukkan tentang waktu. Yang terakhir action verb, kata kerja yang dilakukan oleh seseorang di dalam cerita tersebut. Perhatikan contoh yang berjudul Sura and Baya. Di paragraf pertama, long time ago,
There were two animals, Sura and Baya. Sura was the name of a shark and Baya was a crocodile. They lived in a sea. Long time ago merupakan time conjunction. There were two animals. Were di sini adalah bentuk kedua dari kata are. Karena menceritakan di masa lampau, maka tenses yang digunakan adalah simple past tense. Karakternya di sini ada dua orang, yaitu Sura dan Baya. Ini yang disebut dengan orientation. Perhatikan paragraf 2. Once Sura and Baya were looking for some food. Suddenly Baya saw a goat. Yummy, this is my lunch, said Baya. No way, this is my lunch. You are greedy, said Sura. Then they fought for the goat. After several hours, they were very tired. Feeling tired of fighting, they live in the different places. Sura live in the water and Baya live in the lands. The border was the beach, so they would never fight again. One day, Sura went to the lands and looked for some food in the river. He was very hungry and there was not much food in the sea. Baya was very angry and he knew that Sura broke the promise. Dalam paragraf kedua ini disebut dengan complication. Artinya di sini ada masalah antara karakter dengan karakter lainnya. Sura dan Baya telah bertengkar dan mereka memilih untuk berbeda tempat. Sura di air dan Baya di daratan. Nah, Sura melanggar perjanjian. Sura pergi ke daratan dan melihat beberapa makanan. Dia sangat lapar dan memang Sura tidak mempunyai banyak makanan. Baya sangat marah, very angry. Angry di sini adalah adjektif, kata sifat. Dan di paragraf kedua juga menggunakan simple past tense semuanya karena menceritakan kejadian di masa lampau. Kemudian menggunakan direct speech juga, kalimat langsung. Baya saw a goat. Yummy, this is my lunch. Itu adalah direct speech. Nah, dalam paragraf 2 ini adanya masalah-masalah yang akan diselesaikan di paragraf 3. Coba perhatikan lagi di paragraf 3. They fought again. They both hit each other. Sura bit Baya's tail. Baya did the same thing to Sura. He beat very hard until Sura finally gave up and went back to the sea. Baya was happy. Di paragraf 3 ini disebut dengan resolution. Solusi dari masalahnya adalah mereka berkelahi kembali, mereka bertengkar kembali, mereka saling menggigit. Sura menggigit ekor Baya dan Baya juga begitu. Tetapi di sini Sura yang menyerah dan dia kembali lagi ke pantai. Baya sangat bahagia. Setelah mendengar penjelasan tentang teks naratif ini, apakah teman-teman sudah mengerti? Jika belum mengerti, teman-teman boleh kok mengetik pertanyaan di kolom komentar dan insya Allah saya akan menjawabnya. Terima kasih sudah mendengar penjelasan pada materi kali ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.